Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih pada semangat nak ngikuti pelajaran Ibu? Semangat, Miss. Semangat sih. Oke, harus semangat ya. Ini Ibu lihat pesertanya ada 16 orang. Nah, tahu nggak hari ini kita bahas mengenai apa? Hari ini kita bahas mengenai review materi. Kalau kalian sudah membahas mengenai review materi, artinya kalian itu akan UHA sebentar lagi. Bagaimana? Udah siap UHA? Insya Allah siap nih. Insya Allah siap ya. Oke, harus siap. Nah, kalau langsung aja, Ibu akan share soal-soal yang akan dikeluarkan di UHA. Nah, di review ini soalnya akan mirip sekali. Oke, nah, jadi nanti setelah review, kalian akan mengaksesnya di psikologi, kemudian nanti pertemuan selanjutnya tidak langsung UHA, nah, kita ada praktikum sedikit. Di praktikum itu tentang materi kepolaran. Nah, setelah praktikum barulah kalian bisa lihat folder ujian harian. Oke. Langsung aja Ibu akan share. Oke. Udah kelihatan slide-nya, Nak? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Nah, jadi hari ini kita akan UHA mengenai ikatan kimia. Ikatan kimia itu ada ikatan ion, kemudian ada ikatan kovalen, ada ikatan kovalen koordinasi, lalu ada apa lagi, Nak? Ikatan Logam. Ikatan logam. Nah, sebentar ya. Oke. Nah, ini kita dihadapkan dengan soal yang pertama. Kira-kira nih ada bisa yang ngerjakan nggak? Diketahui atom X memiliki nomor proton 16. Oke, menurut kaidah oktet, nah, katanya molekul-molekul dengan yang dapat dibentuk dengan suatu atom Y yang nomor atomnya 8 adalah, oke, jadi ada dua atom, ya, yaitu atom X yang nomor atomnya 16, dan Y dengan nomor atom 8. Maka kalau kedua atom ini berikatan, nah, apa senyawa yang bisa terbentuk? Bagaimana cara menjawab soal seperti ini, Nak? Berarti kita harus konfigurasi. Ya, tahap yang pertama konfigurasi. X proton 16, ingat proton itu sama dengan nomor Atom. nomor atom. Oke. X 16. Nah, kemudian Y8. Maka kita konfigurasikan ini 28 ke 6. Ini 6. Sama-sama 6 elektron valensinya. Ingat, kalau elektron valensi 6, untuk stabil melepas elektron atau menangkap? Menangkap, Miss. Iya, menangkap ya. Atau dia perlu kita buat. Perlu berapa elektron, Nak? 2. 2 elektron. Ini juga sama ya, perlu 2 elektron. Oke, kalau sama-sama perlu 2 elektron, nah maka nanti ikatannya ini apa, Nak? Kan kemungkinan cuma 2, ikatan ion atau ikatan kovalen. Oke, mana jawabannya? Ikatan kovalen, Miss. Yes, kovalen. Nah, kalau ikatan kovalen itu sama-sama perlu, tapi kalau ion satu melepas, satu menangkap atau memerlukan elektron, maka jawabannya adalah yang kovalen. Pertanyaannya adalah, mana senyawa yang bisa dibentuknya, Nak? Nah, bagaimana caranya? Berarti kita perlu apa, Nak? Perlu buatkan. Nah, X perlu 2 dari si Y, Y perlu 2 dari si X. Kalaulah kita buat seperti ini, XY, nah, masih bisa kemungkinan ya, Nak, ya. Kenapa? Karena ini sama-sama 6 elektronnya. Kalau dia perlu dari Y2 dan perlu dari X2, maka nanti sama-sama oktet. Tapi di pilihan ada nggak XY? Tidak ada. Maka kita cek dulu dari XY2. Oke, XY2 berarti atom pusatnya siapa? X atau Y? X, Miss. X, maka posisinya X di tengah ya, Nak, ya.
Y-nya yang nah di kiri dan di kanan. Oke. Maka kita buatkan atom pusat adalah X, maka atom yang diikat adalah Y. Oke. Y, atom yang diikat. Ini yang kita perlu perhatikan, dia perlu berapa elektron. Nah, ternyata Y perlu 2, maka kita buat di sini elektronnya sebanyak berapa? 2. 2. 1, 2. Berapa lagi sisa elektronnya, Nak? 4, Miss. 4, Miss. 2, 3, 4. Oke, sudah pas 6. Yang ini juga begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau Y udah ngasih 2, maka X ngasih berapa juga, Nak? Ngasih 2 juga, Miss. Ngasih 2. Oke, di sini dia 2. Nah, di sini pun dia ngasih 2. Oke, sehingga sisa elektron valensi X berapa? 4. 4. Oh, kok 4? Tapi 4 udah digunakan. 2. Iya, 1. Nah, boleh nggak kita tulis di sini elektronnya 1? Tidak. Boleh, Miss. Kenapa? Karena elektron harus Berpasangan. berpasangan. Iya, 2 ya. Oke. Nah, maka kalau begitu, lihat, Nak. Karena dia melibatkan ya 2 pasang elektron, maka ikatannya adalah kovalen rangkap 2. Rangkap 2. Nah, kalau gitu kita perhatikan atom yang diikatnya oktet enggak ini? Oktet enggak? Oktet. Oktet ya. Nah, kalau atom yang diikat sudah oktet, berarti ini udah benar. Kalau atom pusat itu tidak harus oktet. Ingat catatan Ibu semalam, lihat di psikologi ya, di PPT-nya. Atom pusat tidak harus oktet. Yang harus oktet itu adalah atom yang diikat. Ingat itu, Nak. Oke, maka XY2 adalah molekulnya. Nah, kita cek, apakah XY3 juga molekul yang bisa dibentuk? Oke, berarti X-nya 1, Y-nya ada 3. Ini kita harus ngecek, Nak. Makanya harus sering latihan. Oke, Y kan sama nih ya. 6 elektronnya, dia perlu 2, maka kita buat di sini 2. Oke, 2. Maka sisanya 4 lagi kan, Nak? Nah, di sini juga gitu. 2, ini sisanya 4 lagi. Ini dia 2, di sini sisanya 4 lagi. Logikanya, Nak, kalau Y udah ngasih 2, maka X juga ngasih 2 kan? Nah, tapi di sini lihat, elektron valensi X berapa? 6. 6. 6 ya. 6. Oke. 6. Tapi kalau kita buat memang pas di sini ya, dia 6. Nah, ada senyawanya. Oke, tapi di sini lihat, Nak, katanya apa? Molekul yang dibentuk XY3 menurut kaidah oktet. Oke, Ibu tadi lupa baca soalnya ya. Kalau menurut kaidah oktet artinya apa, Nak? Semuanya oktet. Semua harus oktet. Tapi kalau di soalnya tidak ada bacaan ini, maka tidak harus oktet. Nah, ini sudah oktet. Kita kembali ke XY2 ya. X-nya sudah oktet enggak, Nak? Kita lihat coba. Belum. Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belum, Miss. 9, 10. Tidak oktet ya? Lebih. Lebih. Oke, salah. Ini juga oktet enggak ini? Enggak, melebihi itu, Miss. Lebih juga ya? Oke. Maka kita XY. Nah, tadi XY ternyata ada ya. Nah, sekarang kita ke XY. XY2 tidak oktet, XY3 tidak oktet. Nah, XY. Maka kita isikan elektronnya Y6 sama-sama perlu 2. Sedangkan si X, nah kalau Y ngasih 2, maka X juga ngasih 2. Berarti sisa elektron X berapa lagi, Nak? 4 lagi. 4 lagi ya. 1, 2, 3, 4. Oke, maka udah pas ini ikatannya rangkap 2. Nah, apakah X oktet dan Y juga oktet? Lihat. Miss. Iya, Miss. Iya ya. Oke, ini oktet, ini oktet. Berarti pilihannya adalah XY ya. Nah, XY. Nah, oke, sedangkan XY2 tadi nggak oktet ya, maka ini ada kesalahan option. Nah, ini kita coret aja. Maka kita ambil yang ada XY-nya aja. Berarti optionnya adalah B. Ini salah ini ya. Oke, gimana paham kira-kira, Nak? Paham, Miss. Paham. Paham. Oke.
Jadi kalau ada soal seperti ini, perhatikan dia. Ada nggak bacaan oktetnya? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di antara kelompok senyawa berikut ini yang dapat berikatan ion. Oke, gimana kita mengetahui, oh senyawa ini bisa berikatan ion, senyawa ini bisa berikatan kovalen. Ayo, dari mana? Perbedaan. Salah satu perbedaan antara ionik dengan kovalen itu apa, Nak? Yang paling mudah. Kalau ionik, Ke elektromatikan. oh, kalau elektromagnetikan dari mana kita tahu datanya? Yang paling simpel aja, nah, apa perbedaan ionik dengan kovalen? Kalau ionik tersusun dari atom logam dengan non-logam. Iya kan? Masa ini kalian lupa? Berarti kalian Oke, kalau dia kovalen itu sesama Non-logam. Iya, sesama non-logam. Nah, kan gini nih, kalau logam dia melepas elektron. Melepas elektron. Kalau non-logam dia menangkap elektron. Kalau ini sama-sama menangkap. Atau perlu elektron. Oke. Kan ini definisi apanya? Definisi dari ikatan ion. Yang melepas bermuatan positif, yang menangkap bermuatan negatif. Oke, maka cari di sini yang dia tersusun dari logam dan non-logam. Oke, maka kita lihat dari option per option. KBr. Apakah KBr tersusun dari logam dengan non-logam? K itu logam apa, Nak? Kalium. K, kalium. Kalium. Ingat, yang akhirannya itu adalah Logam. logam. Maka di sini perlu pengetahuan kalian tentang tata nama atom ya. Nah, K itu kalium. Berarti ini tersusun dari logam. Bromin itu logam atau non-logam? Non-logam. Non-logam. Berarti ini termasuk ionik atau kovalen? Ionik. Yes, ionik ya. Nah, sekarang HCl. Nah, H itu hidrogen. Itu logam atau non-logam? Non-logam. Non-logam. Klorin, Logam. klorin juga Logam. non-logam. Berarti ini bukan senyawa Ionik. ion. Oke, sekarang maka kalau ini udah salah, ini tidak usah kita lanjutin ya. Nah, maka option yang A udah jelas salah. Oke, yang B, Nak, H2O. H2O ini apa? Ionik atau kovalen? Kovalen. Kovalen. Kovalen, Miss. Iya, karena hidrogen itu non-logam, oksigen juga non-logam. Nah, tidak usah kita lanjutkan. Yang C, SO3. SO3, ayo. S itu logam apa? Logam apa? Unsur apa? Sulfur yang Sulfur, termasuk logam atau non? Logam, Miss. Logam. non-logam. Non-log. Non-logam. Oke, oksigen udah jelas juga non-logam, maka salah. Nah, kita lanjutkan ke D. CaCl2. CaCl2. Ayo, Ca itu unsur apa? Kalsium. Kalsium. Bedakan Kalsium. kalsium, Ca dengan kalium ya. Oke, maka ini termasuk Logam. Ini non-Cl, non-logam ya. Berarti CaCl2 benar ya. Nah, NaI itu termasuk ion atau kovalen? Ion. Ion, Miss. Ion ya, ion karena Na itu logam, iodin non-logam. Nah, CCl4. CCl4. C itu apa? C itu unsur apa? Non-logam, Miss. Iya, karbon. Karbon itu termasuk non-logam. Maka mereka bukan senyawa ion. Oke, tinggal option yang E. Nah, kita buktikan. NaBr. Na itu logam. Bromin udah jelas non-logam. Berarti ini senyawa Ion. Oke, Iya. lanjut BaCl2. BaCl2 juga gitu ya. Ba itu logam barium. Cl itu non-logam, maka ini juga senyawa ion. Oke. CaO. Oke, berarti ini udah jelas nah ya. Ca tadi adalah logam. Oksigen non-logam, makanya juga Logam. senyawa. Iya. So, jawabannya apa?
Miss. Iya. Miss. Kalau udah soal seperti ini dijawabin ya. Iya, Oke, lanjut. Nah, sekarang ini baru kita kerjakan nih soalnya kemarin. Yang tidak memenuhi kaidah oktet. Kalau tidak memenuhi kaidah oktet, nah berarti dia yang menyimpang dari kaidah oktet. Oke. Maka kita lihat option prep, option SOCL2. Oke, tahap pertama diapakan mereka? Konfigurasikan. Maka kita konfigurasikan dari option yang A dulu. Oke, SOCL2, siapa atom pusatnya, Nak? S. S atau O? S. Atom pusat itu adalah yang seluruh elektron valensinya dipakai untuk berikatan dengan atom-atom yang lain. Ya. Nah, kalau di sini kalian bilang S adalah atom pusat, berarti elektron D harus dipakai berikatan dengan O, harus dipakai berikatan dengan Cl. Ya. Nah, kita buktikan nanti. Kita konfigurasikan dulu S16, kemudian O8, Cl17. Oke, maka langsung aja main cepat. 2 8 6. Oke, lanjut. Oh, 26. 2 287. Oke. 7. Kalau S tadi adalah atom pusat, maka yang ini adalah atom yang diikat. Berarti ini yang kita buatkan perlu berapa supaya stabil? Oke, langsung aja. Oh, perlu berapa? 2. Miss. Cl perlu 1. 1 elektron. Maka kita langsung buatkan strukturnya. S di tengah karena dia pusat. Kemudian OCl2, boleh sembarang ya. O di atas, Cl kiri kanan. Nah, maka yang pertama dibuat adalah atom yang diikat dulu elektronnya. Oke, langsung aja yang pertama adalah O. Untuk stabil perlu 2. Berarti di sini kita buatkan elektronnya sebanyak 2. 1, 2. Berapa lagi sisanya? 4, Miss. 4. Oke, 2, 3, 4. Sekarang Cl. Cl perlu 1. Berarti di sini kita buatkan 1. 1. Berarti berapa lagi sisanya? 6. 6, Miss. Iya, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pas. Nah, ya udah. S tinggal menyesuaikan. Kalau O udah ngasih 2, maka S ngasih berapa? 2. 2, Miss. Oke, kalau CL ngasih 1, maka S ngasih berapa? 1, Miss. Tuh, ini juga sama 1 ya. Sehingga berapa lagi sisa S elektronnya? 2, Miss. 2. Oke. Nah, maka kita buat aja langsung ikatannya. Ini tunggal. Ini dia melibatkan 2 pasang, berarti ikatannya rangkap 2. Oke, kita lihat. Nah, kalau atom yang diikat itu udah pasti oktet ya. Sekarang kita perhatikan si pusat. Apakah pusat S sudah oktet? Tidak, Miss, melebihi. Tidak, Lebih, ya? Miss. Iya, maka jawabannya udah langsung dapat kan? Yaitu yang A. A. Nah, sebenarnya di sini Ibu ingin buktikan gimana nih kalau dia CHCl3 apakah oktet, tapi karena waktu kita terbatas, nah ya, maka kita langsung lanjut. Nah, coba seperti ini. Di sini ada ion ini. Nah, gimana kalau seandainya kalian membuatkan struktur Lewis dari ion? Seperti Bf4-, NH4 positif. Apa maksud muatan negatif dan positif ini? Oke, kalau kalian sudah bisa membuatkan struktur Lewis molekul yang netral, artinya tidak ada ionnya seperti ini, harus bisa buatkan yang seperti ini. Nah, arti muatan negatif, ini maksudnya apa, Nak? Muatan negatif itu artinya? Menangkap Berarti elektron. atom itu, iya, menangkap. Kenapa dia bisa menangkap? Karena dia kekurangan elektron, sehingga harus menangkap. Kalau dikatakan ion itu bermuatan positif, nah, melepas elektron. Kenapa dia melepas? Karena dia kelebihan elektron. Di mana ini standarnya adalah oktet tadi, nah ya. Oke, maka langsung aja kita buatkan Bf4-. Kita konfigurasikan dulu. B dengan nomor atomnya adalah 5. F di sini nomor atomnya 9. Oke, maka 2, 3. 3. Ini 2. 7. 7. Oke, maka langsung aja kita buatkan siapa atom yang diikat. F kan? F Untuk diikat. stabil perlu 2. iya. Iya. Nah,
F4 min, maka kita buatkan atom pusatnya adalah B, F4 sebanyak 4 ya, di atas, di bawah, di kanan, di kiri. Oke, maka kita buatkan elektron F dulu. Untuk stabil perlu 1, maka di sini sebanyak 1. Berapa lagi sisanya? 6. 6, Miss. Iya, 6. Ini juga 1. 6. Ini 1. Ini 6. Ini 1. Ini juga 6 ya. Oke, selesai untuk F. Sekarang si B. Kalau F udah ngasih 1, maka B ngasih berapa, Nak? 1, Miss. 1 juga ya. Nah, tapi di sini lihat, elektron valensinya cuma berapa? 3. 3. Maka hanya bisa dituliskan elektronnya adalah ya sebanyak elektron valensi. Nah, kita perlu 3. Nah, terus gimana caranya supaya dia bisa berikatan sama F, sementara valensinya cuma 3? Inilah dia menghutang 1 elektron dari luar. Ya, Nak ya, sehingga harus dibuatkan tanda negatif. Nah, jadi kalau kita buatkan di sini suatu elektron gaib namanya, anggap aja nih elektron gaib karena dia menghutang dari luar. Nah, tapi di sini di molekulnya harus kita buat tanda negatif. Artinya apa? Artinya ada 1 elektron dari atom pusat yang sifatnya adalah hutang. Ya, kenapa? Karena elektronnya tidak cukup untuk berikatan dengan F. Sehingga kalau kita buatkan strukturnya, nah ini tetap ikatannya tunggal, 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 tunggal. Gimana, paham, Nak? Paham, Mem. Paham ya? Paham. Oke, atau langsung kita buatkan ikatannya. Oke, nah seperti ini. Elektron bebas harus dibuat ya, Nak ya, F. Oke, ini kita buatkan dulu. Walaupun dia nggak digunakan untuk berikatan, elektron bebas harus dibuat. Oke, maka boleh kita buat muatannya di mana? Di tempat elektron itu berhutang, yaitu di sini. Nah, atau di atom pusatnya juga boleh. Paham ya? Oke. Sekarang untuk yang muatan positif. Maka kita buat muatan positif, yaitu contohnya NH4 positif. Nah, ini kalau ini kita atom pusatnya udah jelas memenuhi atau tidak oktet ini. Memenuhi nggak, Nak? Memenuhi, Miss. Memenuhi. Oke. Sekarang NH4 positif. Oke, di mana N7H1. Maka langsung aja ini 2 5. Ini 1. Oke, NH4 positif berarti siapa atom pusat? Miss. N. Oke, N-nya 1 hanya ada 4. Maka langsung aja atom yang diikat jumlahnya 1 elektronnya. Berarti di sini juga 1 masing-masing. Oke, kalau H udah ngasih 1, maka N ngasih berapa? 1, Miss. 1, Miss. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, maka langsung aja. Elektron valensi N berapa ini? 5, Miss. 5. 5, Miss. 4. Iya, 5. 4 sudah digunakan untuk berikatan. Berarti sisa berapa, Nak? 1. 1 lagi, Miss. Nah, yang 1 itu, nah kan tidak boleh nih kalau elektronnya ganjil. Ya kan, Nak? Maka harus dilepaskan. Nah, karena dia melepaskan elektron sebanyak 1, sehingga di sini dibuatlah tanda positif. Artinya apa? Ada 1 elektron yang tersisa atau lebih, sehingga tidak dipakai untuk berikatan. Tetapi, kalau mau dibuat elektron ini tidak ditulis, harus dibuatkan tanda positif. Karena artinya dia kelebihan 1 elektron. Paham, Nak? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke, mantap. Kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nah, nih. Pasangan unsur yang dapat membentuk ikatan kovalen. Nah, ini kan sama seperti tadi. Kalau dia yang dapat membentuk ikatan kovalen, artinya harus sama-sama apa? Kovalen. Apa tadi keyword dari kovalen? Sama-sama. Sama-sama non-logam. Sama-sama Iya. non-logam. Iya. Kalau sama-sama non-logam, berarti itu sama-sama memerlukan Elektron. elektron untuk mencapai keadaan oktet. Maka kalian tinggal konfigurasikan aja keempat atom ini ya.
A, B, C, D. Nah, ingat ada nomor di atas dan di bawah, mana yang kita pakai? Bawah. Bawah, nomor atom ya. 1, 6, 9, dan 11. Oke, konfigurasikan aja. Ini 1, ya kan? Ini 2, 4, 4, 2, 7, 7, 281. Perhatikan 28. semua valensinya. Nah, kalau valensinya itu kita mulai dari bawah dulu ya. 1, 281 berarti ini lepas atau tangkap? Supaya stabil. Lepas. Lepas elektron. Oke, berarti tidak masuk nominasi ya. Karena kalau sudah melepas itu termasuk ikatan apa? Logam. Iya. Logam. Ikatan logam. Iya. Ion. Ion. Oke. 27. Untuk stabil, menangkap atau melepas? Menangkap. Menangkap, Miss. Menangkap elektron ya. Berarti termasuk ya, bisa. Kemudian yang B ini juga menangkap karena 4. 4. Nah, tangkap elektron. Oke. Nah, kalau 1, ingat, hidrogen contohnya. Ini kan cuma hidrogen artinya, kalau yang nomor atom 1. Ini dia bisa melepas, bisa menangkap. Jadi fleksibel, nah, kalau untuk atom hidrogen. Dia bisa berikatan ion, bisa berikatan ionik. Ya. Jadi kita buat cuma hidrogen lah satu-satunya yang bisa berikatan 2 sekaligus, ion dan kovalen. Maka ini dia bisa menangkap atau melepas 1 elektron. Nah, maka ini dia bisa dua-duanya ya, bisa kovalen, bisa ion. Nah, ini udah jelas, yang ini kovalen, kalau yang ini ion. Pertanyaannya adalah yang dapat membentuk kovalen kecuali, katanya kecuali. Oke, kita perhatikan A dan B. A dan B, nak. A, B. Nah, ini dia kovalen bisa nggak? Bisa, Miss. Bisa ya, Bisa, karena ini Miss. B menangkap. Iya, yang A juga ada menangkap. Oke. A dan C bisa nggak? Bisa. Bisa, Miss. B dan C bisa? Bisa. Bisa. C Bisa, dan Miss. D bisa? Tidak bisa, Miss. Tidak bisa. Maka jawabannya adalah yang dodol. Oke. C dan C jelas bisa ya? Bisa, Miss. Ya, Oke. Miss. Kita lanjut. Nah, ini sepertinya nggak bisa semua kita bahas, nak ya. Oke, tapi langsung aja kita ke soal yang ini dulu, yang paling mudah dulu. Yang paling polar, oke, polar itu dilihat dari selisih keelektronegatifan karena kemarin udah kita bahas. Nah, kalau dikatakan paling polar, maka lihat selisih keelektronegatifannya yang paling besar. Selisih keelektronegatifan yang paling besar. Nah, kalian tinggal kurangkan, misalkan X dan Y. Lihat, kurangkan selisihnya berapa. Oke, makanya nanti akan kalian jawab sendiri aja ya. Nah, sekarang kita ke sini dulu. Ini soal terakhir yang mau dibahas. Yang bersifat polar. Oke, yang bersifat polar, kalau ditinjau dari, apa ini? Nah, senyawanya, maka harus kalian, kalau soal seperti ini harus dibuatkan struktur Lewis-nya. Tidak bisa tidak. Kenapa? Karena dari Lewis, kita bisa mengetahui polar atau tidaknya suatu molekul berdasarkan apa, nak? Berdasarkan ada tidaknya pasangan elektron bebas di atom pusat. Nah, elektron bebas ini mengakibatkan apa, nak? Tarikan elektron itu cenderung. Nah, kalau misalkan ada suatu, ingat Ibu jelaskan kemarin, ada suatu senyawa yang berikatan, satu keelektronegatifannya itu besar, satu keelektronegatifannya kecil. Yang keelektronegatifan besar dibuatkan muatan negatif, yang keelektronegatifan kecil dibuatkan tanda muatan dipol positif. Maka ikatan ini akan cenderung tertarik ke arah yang negatif atau positif? Negatif, ya kan? Nah, jadi karena adanya kecenderungan tarikan inilah yang mengakibatkan molekul itu dia termasuk polar. Faktornya ini ada elektron bebas, kemudian bentuknya itu apa, nak? Simetris atau asimetris? Asimetris, Miss. Asimetris. Oke, maka kalian tinggal uraikan struktur Lewis-nya. Maka kita main cepat aja ya. Nah, kan kalau konfigurasi kalian sudah paham nih. Ibu akan langsung buatkan struktur Lewis-nya. BCl3. Nah, nanti kalian akan dapatkan struktur Lewis BCl3 seperti ini.
kalian tidak menemukan elektron bebas pada atom pusat. Ya. Nah, tapi kalau pada atom yang diikat itu jelas ada. Oke, kalau BeCl2 ini seperti ini. Tidak ada juga elektron bebas pada atom pusatnya. Oke, nanti kan boleh coba sendiri di rumah ya, kenapa bisa seperti ini. Oke, kemudian CCl4 juga gitu. CCl4, nanti kalian tidak akan menemukan elektron bebas di atom pusat. Oke. Karena waktunya sudah mau habis ya, Ibu nggak bisa jelaskan secara detail. Nah, kemudian satu lagi ClO2. Nah, ClO2 atom pusatnya siapa, Nak? Oh. Maka Cl di kiri dan di kanan. Langsung aja, Cl kan valensinya 7, maka untuk stabil perlu 1. Sisanya ada 6 lagi kan? Oke, kalau Cl udah ngasih 1, maka O ngasih 1 kan? Oke, maka kita buat 1, sisanya ada 4 lagi. Sehingga di sini yang punya elektron bebas atom pusatnya siapa? Ini kan? Oh, Miss. 2 O. Iya, yang lainnya tidak ada. Maka inilah yang bersifat polar. So the answer is only 4. D. Oke? Oke, nah bagi yang mau bertanya silakan WA Ibu melalui wali kelas. Karena untuk soal ini kita babar secara cepat. Oke, karena waktunya udah habis. Ibu kira sampai di situ dulu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini untuk yang soal terakhir Ibu udah kasih penjelasannya di sini ya. Nah, maka kalian tinggal memahami sendiri. Oke.